Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ros, selamat datang di Ros, ruang obrolan sehat dan edukasi dari Puskesmas Tambarangan. Perkenalkan, saya Nur Khalifatul Awaliyah, host kalian hari ini. Dan senang banget nih, karena episode pertama kali ini, harapannya podcast ini bisa jadi tempat kita ngobrol santai tentang kesehatan. Nah, buat episode pembuka kali ini, kita akan membahas topik yang penting. Kesannya kecil, tapi ternyata paling penting, yaitu gigi susu. Judul kita kali ini, gigi susu kecil-kecil tapi penting banget. Dan saya tidak sendirian hari ini karena sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Rizka. Kita sambut Dr. Rizka. Halo. Halo dok, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana rasanya nih jadi bintang tamu podcast pertama? Rasanya penuh semangat. Ya, kita harus penuh semangat ya. Betul. Kali ini harus semangat guys. Oke dok, langsung aja kali ini ya. Pertanyaan pertama, mungkin banyak orang itu mengiranya gigi susu itu tidak penting. Bener, banyak banget ya orang mikir kayak, nggak apa-apa gigi susu, nanti kan bakal copot gitu kan ya kan. Iya. Nah padahal sebenarnya gigi susu itu penting banget. Yang paling pertama deh, gigi itu kita pakai buat ngunyah kan. Iya, betul. Iya betul. Nah bayangin ya, anak-anak yang harusnya itu makannya itu rajin, bagus makannya, terus sakit gigi, anak-anak itu bakal susah makannya kan. Iya, betul banget. Nah kalau anak-anak itu makannya susah, otomatis intake atau makanan yang masuknya itu berkurang. Nah otomatis juga akan mempengaruhi gizi dan berat badannya. Itu yang pertama. Ya. Karena kan kita memantau anak-anak itu salah satunya juga dari perkembangan berat badannya juga. Iya, betul. Iya kan, setiap masuk pasien pasti ada BMI-nya. Kayak apakah sudah sesuai, apakah kurang berat badan, sesuai dengan tinggi badannya juga. Terus yang kedua, gigi susu ini, teman-teman, itu adalah memberi petunjuk jalan untuk gigi permanen itu tumbuh. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat nih dari model di sini, semoga kelihatan ya. Di sini kita bisa lihat ada banyak banget gigi di sini. Ini gigi yang tumbuh ini adalah gigi susunya, ini gigi susunya, dan ini di bawah ada gigi permanen. Jadi, gigi susu itu ada untuk menuntun gigi permanen itu supaya tumbuh. Nah, seandainya gigi susu ini lepas atau katakanlah tanggal sebelum waktunya, itu otomatis gigi permanennya akan kesulitan untuk tumbuh. Paling sederhananya bisa kurang ruang, tapi bisa jadi juga nanti gigi permanennya itu terhambat pertumbuhannya. Gitu. Wah, ternyata banyak efek jangka panjangnya ya dok ya. Betul. Jadi bukan sekedar giginya itu, oh nanti copot, nanti bakal tumbuh gigi permanen. Iya, gitu. biasanya kan masyarakat mikirnya gitu. Kan cuma gigi susu, Iya, betul. bakal copot nanti ganti juga gitu. Ternyata efeknya sejangka panjang itu ya. Iya, oh ya satu lagi. Misalnya ini gigi susunya itu berlubang. Terus kan seringnya kita itu bengkak gusinya. Iya, betul. Kalau kami orang Aceh itu bilang boh ulat. Nah, jadi kayak ada telur ulat tuh di dalam giginya, ada bengkak, terus ada nanah warna putih. Iya. Kalau di Banjar ada bahasanya nggak Kak? Mungkin? Apa ya, berlubang kan? Iya. Ada bengkaknya gitu, Kak, ada nanahnya. Nggak ada sih, Nggak tapi ada, dari Aceh tadi apa dok? Itu boh ulat. Telur ulat. Kayak ada telur ulat. Boh ulat. Boh ulat. Nah, jadi itu kalau udah ada di situ, tandanya kan udah ada kuman. Kumannya itu dia bisa mengganggu pertumbuhan dari gigi permanen ini. Jadi nanti waktu gigi permanen ini tumbuh, warnanya itu bisa berbeda dari gigi permanen yang normal. Jadi bisa sedikit lebih putih atau sedikit lebih kuning karena lapisan luar dari giginya itu terganggu oleh kuman yang dibawa oleh gigi susu tadi. Karena kan teman-teman bisa lihat nih di bawahnya itu pas langsung gigi permanennya. Jadi itu bisa menyebabkan gangguan di gigi permanennya. Akibatnya apa? Selain giginya itu berubah warna, lapisan paling luarnya itu juga bisa rusak. Jadi nanti gigi permanennya itu bakal lebih mudah keropos. Gitu. Oke. Tapi kenapa ya dok gigi susu itu malah gampang rusak? Iya, karena ternyata gigi susu sama gigi permanen ini ada perbedaan anatominya teman-teman. Nah jadi gigi itu kan ada beberapa lapisan, ada lapisan terluarnya atau enamel, itu lapisan yang paling keras dan itu tidak terbakar oleh api.
Jadi Oke. titik didih untuk enamel itu nggak rusak oleh api. Nah, di bawahnya itu ada namanya dentin. Dentin itu dia tidak sekeras enamel, dia sedikit lebih lunak, tapi dia juga keras. Dan di bawahnya baru ada syaraf. Nah, bedanya lapisan gigi anak sama gigi dewasa ini adalah di enamelnya sama dentinnya. Gigi anak ini, lapisan dentin sama enamelnya itu lebih tipis dibandingkan dengan lapisan pulpanya itu. Pulpanya lebih besar. Jadi, seandainya gigi itu berlubang, kumannya masuk ke situ, itu lebih cepat untuk kena ke syarafnya dibandingkan gigi permanen yang lebih tebal. Lapisan dentin sama lapisan enamelnya. Gitu, Kak. Makanya anak-anak itu sering kan kalau kita lihat, perasaan kemarin baru coklat-coklat deh, kok sekarang udah sakit ya gigi anaknya. Iya kan? Jadi ingat keponakan saya kan dok, keponakan saya itu kalau mau tidur suka dot botol kan, nah suka itu sampai ketiduran. Itu gimana ya dok cara ngerawat giginya? Itu berbahaya nggak? Iya, jadi teman-teman itu salah satu kebiasaan juga ya mungkin sebagai orang tua, biar anaknya itu bisa tidur, jadi dipakaikan botol susu kemudian dibawa tidur. Nah itu sebenarnya nggak boleh teman-teman, karena susunya itu bisa mengendap di permukaan giginya tadi. Nah ketika gigi tersebut tidak disikat atau susunya itu mengendap, itu ada kuman. Kuman itu dia memakan sisa makanan yang kita makan gitu, terutama kandungan gulanya. Nanti diolah dan diolahnya itu menjadi energi untuk kumannya sekaligus menghasilkan produk sampingan. Produk sampingannya itu adalah asam. Nah, tadi kan sudah singgung nih, gigi itu kan adalah bagian tubuh paling kuat dari manusia. Iya, dia tidak terbakar dan dia itu memang paling kuat. Tapi dia tuh punya satu kelemahan. Dia rentan terhadap asam. Jadi ketika kuman itu sudah memproduksi asam, gigi ini akan melepaskan mineral kalsium yang ada di gigi tadi, sehingga gigi tersebut jadi berlubang atau keropos. Nah jadi kebiasaan anak ini tidak disikat malamnya dan langsung tidur dengan dot tadi, itu bisa membuat susu tersebut menggenang, kemudian kumannya teraktivasi, memproduksi asam, dan jarak tidur malam itu lumayan lama ya Kak ya? Katakanlah dari jam 8 pagi sampai jam 5 pagi. Berarti ada berapa jam itu kita berikan kesempatan kuman untuk makan sisa makanan. Nah, jadi solusinya bagi orang tua, anak-anak boleh untuk minum susu sebelum tidur. Tapi sebelum benar-benar tidur, anaknya itu diajak untuk menyikat gigi. Gitu. Jadi ajak anak ke kamar mandi, ayo adik sini. Kita sikat gigi dulu sama-sama. Mungkin bisa sikat gigi sama orang tuanya dulu. Gitu. Oh iya, anak-anak yang umurnya itu masih di bawah 6 tahun, kan pegangan tangannya itu belum kuat ya? Sering kan pegang barang terus lepas. Lepas. Nah, jadi orang tua yang punya anak di bawah 6 tahun itu boleh bantu menyikatkan. Jadi mungkin anaknya pertama sikat gigi dulu nih, terus nanti orang tuanya bisa mengecek dengan menyikat gigi ulang anaknya pelan-pelan, di mana mungkin ada sisi yang tidak terjangkau oleh sikat giginya, itu bisa orang tua bantu untuk membersihkan. Gitu. Jadi ya dok, berarti anak-anak itu dibiasakan sikat gigi dari usia berapa sih sebenarnya? Nah, lebih jadi tepatnya gitu. Betul. Nah, jadi anak itu sebenarnya dari sebelum tumbuh gigi itu sudah harus mulai menyikat gigi. Tapi kalau nggak punya gigi, gimana cara nyikatnya kan? Iya. Betul. Nah, kalau anak itu belum tumbuh gigi, dia masih minum ASI dari ibunya, itu cara menyikat giginya dengan mengambil kasa steril, kemudian dibasahi dengan air hangat, dan kita sikat perlahan-lahan di area gusi dan area lidahnya. Itu kalau anak itu belum tumbuh gigi. Tapi kalau misalnya anak itu sudah mulai tumbuh gigi, itu orang tua bisa sikat pelan-pelan dengan menggunakan sikat gigi anak. Bukan yang silikon ya, karena kita kan sering ya sikat gigi anak yang dimasukkan ke jari telunjuk, kemudian disikat gigi anaknya. Bukan yang silikon, tapi memang sikat gigi yang khusus untuk anak-anak itu, pelan-pelan orang tua menyikatkan. Nah, nanti ketika anak itu sudah berumur sekitar 2-3 tahun, itu sudah bisa mulai pakai pasta gigi. Tapi pasta giginya itu nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh satu bulu sikat itu. Dia sebesar beras. Gitu. Jadi pasta giginya itu cukup sebesar beras di atas sikat giginya, kemudian orang tua menyikatkan. Nanti setelah anak itu berumur 3-6 tahun, itu volumenya ditingkatkan. Jadi sebesar biji kacang polong. Nah, nanti dari umur 6 tahun itu sudah mulai seperti orang dewasa, yaitu sebesar
biji jagung gitu. Dan nyikat giginya itu 2 kali sehari ya teman-teman, yaitu pagi hari sekitar 30 menit sampai 1 jam setelah sarapan. Jadi bukan sebelum sarapan, tapi setelah sarapan 30 menit sampai 1 jam. Nah setelah itu malam sebelum tidur gitu, karena pada saat kita setelah sarapan tadi kan ada jeda waktu sampai kita makan siang. Kalau kita nggak sikat gigi, otomatis sisa makanan yang di mulut kita itu akan tadi mengaktifasi si kuman untuk memproduksi asam ketika dia metabolisme sisa makanan yang ada di gigi kita gitu. Dan satu lagi sebelum tidur, itu yang paling penting. Jadi harus 2 kali. Kalau kita setelah makan siang sikat gigi lagi? Iya boleh, setelah makan siang sikat gigi boleh, tapi tetap waktunya 30 menit sampai 1 jam. Jadi 2 kali itu minimal sikat gigi kita setiap hari ya? Betul, minimal sekali gitu. Dan jangan lupa menggunakan pasta gigi yang ada fluoride-nya. Jadi kalau kita dewasa ini dok, sebenarnya kita tuh pakai pasta gigi itu sebesar apa sih sebenarnya? Harus sikat gigi, sepenuh sikat gigi itu, atau memang harus sebesar biji jagung tadi? Sebesar biji jagung sebenarnya Kak. Jadi kalau bisa di iklan-iklan itu 1 bulu sikat itu sebenarnya nggak perlu sebanyak itu, dia cukup sebesar biji jagung aja. Cuman perlu teman-teman ketahui juga, setelah kita menyikat gigi jangan terlalu banyak berkumur. Nanti fluoride yang ada di pasta giginya itu hilang. Jadi berkumur itu cukup 1 kali. Dan ada juga pasta gigi kan yang setelah kita gunakan itu tidak usah berkumur lagi. Itu ada. Mungkin awalnya terasa agak aneh, tapi setelah membiasakan diri mungkin nanti biasa juga. Jadi kalau memang mau coba itu 1 kali saja berkumurnya setelah menyikat gigi, biar fluoride-nya nggak hilang. Berarti tidak harus terlalu bersih ya, berkumur karena pasta gigi? Tidak usah. Tidak usah. Mungkin terasa karena ada busanya ya, jadi merasa kayak harus bersih banget. Jadi Sobat Ros, bukan nunggu gigi permanen tumbuh dulu baru dirawat ya. Sekarang ada nggak sih dok kebiasaan buruk bikin susu itu gampang keropos selain yang dot dibawa tidur tadi? Nah anak-anak itu kan suka makanan manis ya. Iya Kak kan? Iya, coklat. Nah, iya betul, coklat, es krim, permen. Nah, kebiasaan untuk jajan anak ini itu juga sebenarnya mempengaruhi kesehatan gigi mulutnya tadi. Nah, kebiasaan anak itu ngemil, nggak ada jeda, itu bisa membuat si bakteri tadi itu terus-menerus memproduksi asam ketika dia bermetabolisme. Jadi orang tua setelah anaknya itu makan makanan yang manis, itu boleh anaknya itu disuruh minum air putih dulu. Jangan minum teh yang manis. Minum air putih dulu atau suruh berkumur dulu. Gitu. Itu sebelum dia menyikat gigi. Gitu kan seringnya anak-anak habis makan nasi, terus nanti pengennya itu yang manis-manis gitu. Tapi orang tua nggak tega untuk ngelarang. Nah, itu bisa nanti setelah makan suruh minum air putih atau berkumur dulu. Gitu. Tuh, jadi PR juga nih buat orang tua untuk selalu mengingatkan anak. Jadi tadi selalu berkumur ya dok, berkumur atau minum air putih. Terakhir dok, kalau gigi susu udah rusak, jadi di perawatannya gimana nih? Kalau sudah terlanjur rusak nih, jadi untuk kedepannya gimana? Jadi alternatif perawatan untuk gigi susu itu banyak ya, mirip kayak gigi dewasa juga sebenarnya. Jadi kalau misalnya lubangnya masih kecil, itu masih bisa ditambal. Tapi jika memang giginya itu sudah tidak bisa lagi dipertahankan, ya opsi perawatannya itu bisa jadi perawatan saluran akar, mirip punya orang dewasa, cuman bahannya aja yang berbeda. Bisa juga nanti giginya itu dicabut dan dibuatkan penjaga space-nya atau istilahnya space maintainer. Tapi perawatan-perawatan seperti ini tentunya harganya mahal dan anaknya itu harus kooperatif. Gitu. Sedangkan anak-anak itu kan mudah bosan, mudah capek. Jadi daripada perawatan yang jauh lebih mahal dan menyakitkan untuk anak, lebih baik kita mencegah jangan sampai gigi susu anak ini rusak atau berlubang. Gitu. Caranya ya sesimpel tadi. Ingatkan anak-anak untuk menyikat gigi 2 kali sehari dan untuk mengurangi makanan yang manis. Gitu. Oke deh Dokter Rizka, terima kasih atas waktunya hari ini dan ngobrol-ngobrol santai tentang kesehatan gigi dan mulut. Ada pesan nggak dok untuk warga Tamberangan, untuk Sobat Tros kita di Tamberangan? Iya, jadi untuk warga Tamberangan, khususnya orang tua nih yang punya anak
itu di bawah usia 17 tahun. Karena kan di bawah 17 tahun itu masih anak-anak ya. Iya. Untuk rutin memeriksakan kesehatan gigi dan mulut anaknya di Puskesmas Tambarangan. Dan untuk Sobat Tros yang sudah dengerin kita nih sampai akhir, jadi gigi susu itu penting ya. Kecil-kecil giginya, tapi efeknya besar banget untuk kesehatan kedepannya. Oke Sobat Tros, sampai ketemu di episode selanjutnya untuk membahas topik kesehatan lainnya. Jangan lupa follow sosial media kami yang ada di atas ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.